Halo Ibu Nurul Ratnawati MPD. Perkenalkan Bu, nama saya Muhammad Dafa Farahani dengan NIM 0526235596. Saya dari jurusan Sistem Informasi dan saat ini sedang bertempat di UP BJJ Bandung. Halo Ibu, salam kenal. Dalam video kali ini merupakan video tugas satu saya dari mata kuliah Pancasila yang akan membahas tentang perkembangan Pancasila dalam konteks sejarah dari masa ke masa. Mulai dari awal kemerdekaan, kemudian nanti akan masuk ke dalam era Republik Indonesia Serikat, dan zaman-zaman atau era-era selanjutnya. Berikut adalah video penjelasan dari saya. Pernah nggak sih teman-teman ngerasa kalau Pancasila itu hanya sekedar kalimat yang wajib kita baca di setiap upacara seni? Kalau teman-teman masih punya anggapan seperti itu, maka ayo kita mundur sejenak ke tanggal 1 Juni 1945. Bayangin teman-teman, di sebuah gedung panas di Jakarta, para pendiri bangsa kita sedang bertarung. Bukan bertarung fisik, melainkan bertarung pemikiran. Mereka nggak debat cuma soal politik teman-teman, tetapi mereka lagi merancang sebuah sistem operasi bagi sebuah negara yang isinya ribuan pulau dan ratusan suku. Disitulah Bung Karno dengan jiwa berapi-apinya menyampaikan gagasan tentang Pancasila. Salah satu peristiwa yang paling berkesan untuk saya adalah ketika saya bisa melihat bagaimana ego-ego besar, baik dari kelompok nasionalis maupun dari kelompok agama, melunak demi bisa tercapainya satu kata, yaitu kesepakatan. Mereka memilih untuk mengalah bareng-bareng demi menang dalam suatu wadah yang kita bisa sebut sebagai Indonesia. Namun teman-teman, ujian pertama kita itu datang setelah negara kita ini berubah bentuk menjadi Republik Indonesia Serikat atau yang biasa kita kenal sebagai RIS. Di era ini, Pancasila kita itu seakan-akan dipaksa masuk ke dalam sistem federal yang itu sangat tidak sesuai dengan sifat asli bangsa kita, jiwa asli bangsa kita yang bersifat komunal. Hingga akhirnya kita sadar dan kembali lagi ke dalam bentuk kesatuan. Memasuki era demokrasi terpimpin, Pancasila juga mengalami penyempitan makna teman-teman. Nilai kerakyatan dalam sila keempat itu seolah-olah tertutup oleh narasi politik besar, karena semua kekuasaan pada saat itu berpusat di satu tangan. Begitu juga di masa Orde Baru teman-teman. Pancasila ini itu sangat kuat posisinya sebagai stabilisator pembangunan. Tetapi sayangnya, Pancasila ini juga dijadikan sebagai senjata tunggal untuk menyeragamkan pemikiran. Di masa itu, siapapun yang berbeda pendapat akan dianggap sebagai anti Pancasila. Nah, dari sini teman-teman, kita bisa belajar bahwa Pancasila itu bukanlah senjata, bukanlah alat yang bisa kita pakai untuk menindas kebebasan. Hingga akhirnya ledakan reformasi oleh para kaum intelektual, para mahasiswa kita ini di tahun 1998 mengembalikan fungsi Pancasila ke dalam fungsi aslinya, yaitu sebagai ideologi terbuka yang sangat menghargai hak asasi manusia dan demokrasi tanpa paksaan. Ingat ya teman-teman, Pancasila itu bukan alat untuk menekan, tetapi alat untuk merangkul perbedaan sehingga nantinya kita bisa hidup rukun dan tidak terjadi perpecahan. Refleksi untuk kita semua, ya, terlebih kita sebagai generasi muda. Dari pelajaran ini, kita harus bisa mengetahui bahwa Pancasila itu bukan hanya sekedar kalimat yang terdapat di dalam buku cetak yang tebal. Tetapi Pancasila ini
kita harus ketahui bahwa ini adalah sikap hidup. Terlebih dalam masa digital sekarang, yang mana sekarang ini kita tuh gampang banget terprovokasi dan kemakan hoax, maka nilai gotong royong dan kemanusiaan ini akan semakin relevan, teman-teman. Relevansinya itu bukan lagi kita bertempur, kita angkat senjata, tetapi gimana caranya ketika kita di tongkrongan, ya, kita itu bisa tetap asik, bisa tetap rukun bersama teman tongkrongan kita, meskipun teman tongkrongan kita ini berbeda pilihan politik dan berbeda pandangan hidup. Jadi, teman-teman, tugas kita sekarang itu bukan hanya menjaga Pancasila di lisan kita saja, tetapi kita harus buktikan itu lewat aksi yang nyata. Minimal kita jangan jadi netizen yang toksik deh, teman-teman, dan selalu mau membantu sesama kita. Kalau dulu tokoh bangsa kita itu rela mengalah demi kemerdekaan, maka sekarang kita juga harus menurunkan ego kita di kolom komentar demi menjaga kedamaian. Karena pada akhirnya Pancasila itu bukan cuma soal tanah dan air, tetapi soal aku, kamu, dan kita semua yang mau hidup sebagai satu keluarga besar di negeri yang sama, yaitu negara Indonesia. Sekian Ibu video penjelasan dari saya. Di sini pertama-tama saya ingin minta maaf terlebih dahulu bahwa videonya lebih dari 3 menit, yang mana ini tidak sesuai dengan ketentuan soal yang menjelaskan bahwa video kali ini itu maksimalnya hanya 3 menit saja. Saya juga mohon maaf Ibu, dalam video kali ini penjelasan saya masih kurang atau kata-kata saya yang masih belepotan, yang kurang jelas. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin kalau Ibu juga dengar di lingkungan sekitar ada sedikit suara-suara atau sedikit keributan, saya juga mohon maaf Bu, karena kebetulan saya sekarang tinggalnya di pondok, ya, saya tinggalnya bareng teman-teman saya di sini. Banyak teman-teman saya, ada yang sedang kuliah juga, ada yang sedang main, sehingga memang bisa dibilang kondisi lingkungan yang ada saat ini itu tidak cukup kondusif Ibu. Saya harap semoga Ibu bisa memakluminya, dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu atas perhatiannya di dalam video saya kali ini. Nanti jumpa lagi Ibu di tugas kedua nantinya. Dadah Ibu.